Jadi untuk INTP sendiri Mbak, ini merupakan the second biggest semen producer di Indonesia. Welcome to Superstock. Kembali lagi di episode yang akan membahas sebuah saham super. Langsung saja kita ngobrol dengan Mimi, Research Analyst Mirai Asset. Hai Mimi. Halo Mbak Alia. Nah, hari ini kita akan bahas saham apa nih, Mi? Iya, jadi untuk hari ini kita akan membahas saham Indosemen Tunggal Prakarsa atau kode sahamnya INTP. Oke, jadi satu sektor pendukung yang akan mendukung proyek infrastruktur ini dari sektor semen ya? Ya, salah satunya Mbak. Biar sahabat Mirai Asset lebih tahu tentang perusahaan INTP ini, boleh nggak diceritain sedikit background dari company profile-nya? Jadi untuk INTP sendiri Mbak, ini merupakan the second biggest semen producer di Indonesia. Untuk pabriknya, Indosemen ini memiliki 13 pabrik dengan kapasitas produksi tahunan itu sekitar 25 juta ton semen per tahun. Nah, untuk pabriknya sendiri itu INTP ada di 3 daerah Mbak. Yang pertama paling banyak itu di daerah Citerep, Jawa Barat. Yang kedua itu di daerah Cirebon, Jawa Barat juga. Dan yang ketiga itu di Tarjun, Kalimantan Selatan. Jadi memang ya mayoritas pabrik Indosemen itu adanya di Pulau Jawa ya? Iya, jadi dari 13 pabrik yang ada Mbak, itu paling banyak ada di kompleks pabrik Citerep di Jawa Barat. Kemudian untuk jejak langkah INTP sendiri Mbak di pasar modal, INTP itu termasuk perusahaan yang sudah senior. Jadi IPO INTP itu di tahun 1989 Mbak. Wah, berarti udah lama sekali ya, INTP udah puluhan tahun nih ya ada di Indonesia ya. Nah, itu kan tentang company profilnya INTP. Bagaimana sih kondisi INTP menghadapi situasi pandemi dan apa nih strategi bisnis yang mereka lakukan di tahun 2020 ini? Iya, jadi kalau kita lihat sepanjang tahun 2020 ini Mbak, terlihat kalau konsumsi semen domestik itu memang tidak terlalu baik ya. Oke. Jadi perlambatan kegiatan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini telah membuat banyak proyek-proyek baik di sektor properti maupun di sektor infrastruktur itu tertunda. Yang pada akhirnya itu memberikan efek negatif ke industri semen. Jadi memang demand-nya itu masih menunjukkan tren yang melemah ya? Jadi untuk kumulatif 10 bulan 2020 ini Mbak, kalau kita lihat growth dari penjualan semen domestik itu masih negatif. Dan kita juga estimate kalau untuk full year total dari penjualan semen domestiknya itu juga masih akan negatif. Jadi estimasi kami untuk total volume di full year 2020 itu akan lebih rendah dibandingkan total Tahun volume di ya? tahun 2019. Oke. Nah, untuk INTP sendiri nih Mbak, sampai dengan 9 bulan tahun 2020 kemarin, kalau kita lihat net profitnya itu masih tercatat turun sekitar 5% year on year. Oh, nggak terlalu besar ya turunnya? Iya, tapi tetap turun gitu ya Mbak. Jadi itu disebabkan karena demand yang lemah tahun ini, terutama di kuartal kedua. Nah, kuartal kedua ini Mbak memang untuk industri semen, kuartal kedua itu termasuk low season karena ada bulan Ramadan, kemudian ada Lebaran juga, dan untuk tahun ini diperparah dengan adanya PSBB ketat. Jadi impact atas PSBB itu juga terkena imbas ya nih ya sektor semen ya? Iya, jadi itu juga berpengaruh negatif ke penjualan semen. Tapi kan beberapa bisnis mulai menunjukkan recovery-nya nih di kuartal 3. Bagaimana dengan INTP? Iya, jadi untungnya performa dari INTP sendiri di kuartal ketiga juga sudah lebih baik Mbak. Meskipun kita lihat net profit dari INTP di 9 bulan 2020 kemarin itu masih minus 5% year on year. Tapi kalau kita lihat secara quarterly atau per kuartal, ini sebenarnya di kuartal ketiga ini sudah ada perbaikan yang sangat signifikan dari performa INTP. Kemudian untuk tadi kan Bali juga sempat nanya ya tentang strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghadapi demand yang lemah. Dan untuk perusahaan semen sendiri itu mereka lebih ke arah cost efficiency. 2020 ini masa resesi dan dikabarkan 2021 kita akan memasuki masa recovery. Bagaimana pendapat Mirai Asset terhadap perkembangan INTP di tahun depan nanti?
Iya, jadi kami percaya kalau tahun depan atau tahun 2021 itu bisa lebih baik. Beberapa katalis Mbak seperti pengembangan vaksin, kemudian proses vaksinasi yang kita estimasi bisa berjalan as soon as early 2021. Kemudian juga ada stimulus-stimulus pemerintah kan ya Mbak ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu semua kita harapkan bisa membawa sentimen positif untuk ekspektasi pasar di tahun depan. Tentu saja uncertainties itu juga masih ada karena kan kita menghadapi pandemi yang penuh Belum dengan tahu nih ya. ketidakpastian gitu Betul ya Mbak banget. ya. Iya, jadi tapi untuk saat ini kami masih percaya kalau kita sudah melewati yang terburuk. Jadi kita expect di tahun 2021 itu bisa jadi tahun recovery untuk industri semen juga. Berarti hal ini akan berdampak positif juga dong untuk Indosemen. Iya, jadi untuk Indosemen sendiri Mbak dengan asumsi tidak ada lagi PSBB ketat, terutama di wilayah Jakarta dan Jawa Barat, kita juga expect kalau Indosemen sendiri juga akan recovery performance-nya untuk di tahun depan. Dan sejalan dengan industri, kita memperkirakan penjualan semen domestik INTP di tahun depan itu bisa tumbuh sekitar 4%. Ini estimasi kita based on kita punya report tanggal 18 November kemarin ya Mbak ya. Kira-kira faktor apa lagi nih yang bisa mendukung INTP untuk segera bisa recovery di 2021 nanti? Oke, jadi untuk faktor-faktornya Mbak, yang pertama itu adalah budget infrastruktur yang lebih tinggi. Kemudian juga potensi dimulainya kegiatan ekonomi lagi. Dan selain daripada kedua faktor tersebut Mbak, kita juga berharap INTP masih bisa memanage cost mereka. Jadi untuk saat ini kita masih memperkirakan kalau harga batu bara masih remain soft. Jadi dengan adanya pemulihan di volume, kemudian harga batu baranya diekspektasi masih remain soft, ada efisiensi cost. Jadi kita berharap semua faktor tersebut bisa membuat margin di 2021 bisa lebih baik dibandingkan tahun ini atau tahun 2020. Oke, jadi dengan adanya cost efisiensi di beberapa lini operasional itu bisa tetap menaikkan margin ya di tahun depannya. Jadi menurut kami masih ada ruang untuk marginnya itu improve di tahun depan. Seberapa improve nih? Oke, jadi untuk proyeksi kita Mbak untuk net profit daripada INTP sendiri untuk tahun ini kita masih estimate net profit growth-nya itu negatif. Tapi untuk di 2021 kita expect INTP punya net profit bisa tumbuh double digit ke sekitar 1,9 triliun. Nah ini pasti ada hubungannya dengan proyek-proyek infrastruktur nih, Mi, bener nggak? Iya. Karena anggaran untuk infrastruktur sendiri berdasarkan data pemerintah akan mencapai 400 triliun. Nah, kira-kira bagaimana nih pengaruhnya ke INTP? Oke, jadi untuk infrastruktur sendiri, mungkin sebelumnya saya jelasin sedikit nih Mbak. Kalau penjualan semen di Indonesia itu sebenarnya bisa kita kategorikan ke dalam dua kategori. Jadi yang pertama itu adalah semen kantung atau biasa kita sebutnya bag, dan yang kedua itu adalah semen curah atau biasa kita sebutnya itu bulk. Nah, sekitar 77% dari domestic semen consumption itu sebenarnya dijual dalam bentuk kantung atau dalam bentuk bag. Dan biasanya semen kantung atau bag itu digunakan untuk housing atau residensial. Oke, jadi kalau perumahan pakainya si kantung nih ya? Iya, biasanya. Nah, kalau yang curah siapa yang make nih? Nah, untuk yang curah atau yang sekitar 23% itu, nah itulah yang biasanya pada umumnya digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur. Nah, kalau tadi kan pertanyaan dari Mbak Alia dari sisi infrastruktur ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari RAPBN 2021 kemarin, kita lihat pemerintah menganggarkan budget infrastruktur itu tinggi ya Mbak ya di 2021 jauh lebih tinggi dibandingkan outlook 2020. Tapi seperti yang sebelumnya kita sampaikan Mbak, kalau proyek infrastruktur itu kan memakainya itu biasanya semen bulk dan itu kontribusinya sekitar 23% daripada domestic cement consumption. Jadi selain daripada budget infrastruktur, kita juga berharap kalau sektor properti, kemudian daya beli masyarakat itu juga bisa membantu
untuk pemulihan daripada penjualan semen di tahun depan. Nah, kita juga berharap adanya pemulihan ekonomi kan di 2021, tapi apa nih yang menjadi keunggulan INTP sehingga kita sebagai investor jadi pengen nih koleksi saham INTP ini nih? Ya, jadi kalau menurut kami keunggulan INTP itu ada di strong balance sheet-nya mereka. Jadi mereka punya strong cash dan juga tanpa hutang. Dan kalau kita lihat juga nih Mbak, mereka juga cukup konsisten dalam membagikan dividen tiap tahunnya. Jadi ada pembagian dividen rutin ya? Iya. Dan bagaimana dengan valuasi INTP itu sendiri? Iya, jadi as of report terakhir kami tentang Indosemen di tanggal 18 November 2020 kemarin, Mbak, rekomendasi kita untuk INTP itu di trading buy dengan target price di 16.050. Jadi kalau dari current price sekarang nih masih ada potensi profit ya? Masih ada potential upside. Oke, makasih banyak Mimi atas informasi dan analisa saham INTP-nya. Terima kasih kembali Mbak. Semoga analisa dari tim research Mirai Asset dapat membantu para investor dan sahabat Mirai Asset menentukan apakah INTP layak dikoleksi atau tidak. Sampai jumpa di episode Superstock selanjutnya. Happy cuan!